إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan satu di antara kewajiban yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang terdapat di dalam kewajiban atau perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala mencintai, senang dengan amalan-amalan yang dikerjakan. Yang paling utama adalah amalan-amalan yang wajib. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ahabbul a'mali ilayya maftaratuhu alaih." Amalan yang paling aku senangi, yang paling aku cintai adalah amalan yang telah aku tetapkan atau wajibkan kepada hambaku. Baru setelahnya kita berusaha menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Namun yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah ibadah-ibadah wajib kita. Salat berjamaah dan seterusnya. Karena keutamaannya sangat besar yang kembali akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan terakhir dari min ma'alimit tauhid, rambu-rambu tauhid, yang mana di pembahasan yang kelima ini bahwasanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya agama yang manba'uhu nazalat minas sama' bil wahyi. Sumbernya turun langsung dari langit dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah
Begitu juga dengan agama-agama yang didakwahkan oleh para nabi terdahulu. Sumbernya berasal turun dari langit. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan agama-agama yang dibuat di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan wa huwa dinullahi alladzi radiyahu li'ibadihi. Agama Islam, agama yang mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, adalah agama yang sahih. Agama yang keimanannya kuat, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dua wahyu ini turun dari langit. Dua wahyu ini turun dari langit, dan hanya agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa raditu lakumul islama dinan. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak ada agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Agama Islam yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang wahyunya turun langsung dari langit. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mencari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, menganut agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat merupakan orang-orang yang merugi. Adapun agama-agama yang lain selain agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini tumbuhnya di langit, di bumi. Berasal dari bumi yang dibuat-buat oleh manusia. Oleh karena itu, di antara metode para nabi dahulu di dalam mendakwahkan kaumnya, di dalam mematahkan akidah-akidah mereka, yaitu bahwasanya beliau menjelaskan bahwa agama ini turun dari langit. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika berdakwah beliau mengatakan, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa dan Maha berkuasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia kecuali nama-nama yang kalian buat atau nenek moyang kalian buat, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan penjelasan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, agama tauhid atau agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, adalah agama yang turun dari langit. Kemudian, fal aqidatul mubarakah, akidah Islam, akidatul tauhid yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana merupakan agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang tidak akan diterima selain agama Islam, merupakan agama yang bersumber dari manba'us safi, sumbernya yang murni, belum bercampur baur, belum dinodai dengan pemikiran-pemikiran manusia.
Lakin di sini beliau mengatakan, la ya'riful insanu talawuth hadhihi al-masadir illa idza 'arafa manba' as-safi an-naqi alladhi huwa wahyun min Allah. Kenapa kita tidak mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang murni, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit? Karena sebagian manusia tidak mengetahui sumbernya, illa idza arafa manba'us safi, kecuali dia mengetahui sumber yang murni, sumber yang bersih dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat kisahnya para sahabat, dulu mereka mentertawakan dirinya sendiri setelah masuk Islam. Kenapa? Karena dulu sebelum masuk Islam mereka mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berakal. Mereka mengatakan dirinya adalah orang yang paling pintar. Oleh karena itu mereka menggelari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi mereka dengan gelar-gelar yang buruk, majnun, orang gila. Siapa yang dikatakan orang gila? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahir, tukang sihir, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap dirinya adalah orang yang paling pintar. Walihada katsirun minal musyrikin ba'da hidayatihim wa dukhulihim fit tauhid. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka telah menerima hidayah Islam, hidayah tauhid, mereka masuk di dalam agama Islam, maka baru terlihat jelas bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal. Mereka menertawakan dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Dulu kita mungkin mengatakan diri kita adalah orang yang paling benar. Mengatakan diri kita adalah orang yang paling benar. Kemudian datang dakwah yang baru, kita anggap itu adalah dakwah yang baru, yang dibuat-buat. Namun setelah kita mempelajarinya, terus memperdalaminya, baru kita tahu bahwa dahulunya kita adalah orang yang keliru. Bainama hum fi waqti dhalalatihim wa syirkihim wa batilihim yadhunnuna anna dhalika huwa aqlus sahih wa dinul qawim. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan masih berada di atas kesesatan, mereka mengira dirinya adalah orang yang paling mempunyai akal yang sehat. Kemudian mereka berada di agama yang benar. Sebagaimana kisahnya Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu. Beliau menemukan dirinya di zaman jahiliyah, berhidup di zaman jahiliyah, kemudian Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yarahu. Jadi Abi Utsman An-Nahdi ini hidup di zaman jahiliyah, kemudian Islam pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau belum pernah bertemu langsung, bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat atau bukan? Bukan. Apa namanya? Karena tidak bertemu. Apa namun dia bertemu padahal dia hidup di zaman Rasulullah. Sahabat tak bertemu? Berbentan jadi sahabat namun dia berdait. Ini namanya di dalam ilmu mustalahul hadis al-mukhadram. Al-muhadramin. Orang yang hidup dan masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, namun belum pernah sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara para sahabat dikatakan kada an yakuna sahabiyan, hampir-hampir dia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang berjalan dari Yaman, kemudian ingin mendatangi Madinah. Namun sebelum masuk Madinah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi ketika dia masuk ke Madinah,
di Masjid Nabawi, beliau menemukan orang-orang sedang mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan oleh para ulama hadis, perawi hadis, kada an yakuna sahabian. Hampir-hampir dia jadi sahabat. Jadi definisi pengertian sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Ada 3 syarat seorang menjadi sahabat Nabi. Pertama, bertemu, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal di atas Islam. Karena ada orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian masuk Islam, namun di akhir hayatnya mereka murtad. Abu Utsman An-Nahdi menceritakan, kunna fil jahiliyah na'budul hajaran. Dahulu kami di masa jahiliyah nyembah batu. Batu. Kemudian ada orang di antara mereka ketika dalam perjalanan, inna rabbakum qad halaka faltamisu rabban. Ya membelain berpergian musafir, dia jauh batu nih. Dia bawa batu tersebut yang dia jadikan Tuhan yang dia sembah. Kemudian orang yang bawa itu hilangin batu tersebut. Dia telang batu nih. Dia hilang. Faltamisu rabban. Maka hendaknya kalian cari Tuhan kalian, sedang hilang ini. Batunya hilang. Maka semua yang nyari nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang ketemu. Yang dia bawa kemudian hilang. Maka salah satu di antara mereka, fakharajna ala kulli sa'bin wa dhalul. Kita cari capek enggak ketemu di dalam perjalanan. Maka ada seseorang yang mengatakan, inna qad wajadna rabbakum aw syabahu. Kami sudah temukan ini Tuhan kalian, atau yang persis sama dengan batu yang kalian bawa. Kemudian faji'na fa idza hajarun. Maka kami datang, kita temukan batu tersebut, kemudian dia sembelihin onta sebagai bentuk persembahan. Maka dia keririk, dia ketawain dirinya sendiri setelah masuk Islam. Begitu bodohnya kita dulu di zaman jahiliyah. Batu dibawa kemana-mana, hilang dicari Tuhannya. Setelah ketemu kemudian disembelihin onta sebagai bentuk persembahan kepada batu tersebut. Padahal batu la yanfa wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Begitu juga dengan orang-orang yang menjadikan jimat batu dan lain sebagainya, tidak bisa bermanfaat. Itu semua adalah tipu daya syaitan, tipu daya jin dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Maka wajadu hajaran akhar misla dzakal hajar au muqarabah. Mereka mendapatkan batu yang lain, bukan batu yang dia bawa, yang dia sembah sebelumnya, yang mirip dengan batu yang dia sembah. Kemudian dia ibadahi batu tersebut, kemudian dia meminta, kemudian dia berdoa, berharap, menyembelih. Aina uqulu haula? Maka kemana akal mereka? Ala annahum fi waqti hadzal amal, padahal mereka pada waktu tersebut yasifuna anbiya Allah wa rusulahu bil junun. Ketika mereka menyembah batu tersebut, datang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka gelari Rasulullah, ini orang gila datang. Ini orang gila, padahal dia lebih gila. Wa yu'adduna anfusahum annahum humul uqala. Kemudian dia menganggap dirinya adalah orang yang paling berakal. Oleh karena itu, apabila seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang tauhid yang benar, kemudian keimanan yang kuat, wahadallahu alquluba lihadzal Islam, hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang teguh agama Islam ini, maka terlihat olehnya kerusakan, kerancuan, kekacauan yang ada dahulunya dia lakukan. Seperti kita yang dahulunya belum ngaji. Kemudian setelah kita ngaji, kita tahu bahwa amalan-amalan yang dulu kita lakukan ternyata jauh
dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keutamaan atau buah manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, inna kulla khairin yanaluhu al-'abdu fid dunya wal akhirah wa kulla syarrin yanju minhu 'abdu fid dunya wal akhirah wa thimaru tauhid wa atharu min atharihi. Selapu kemudahan, kebaikan saat yang pelungguh sami dapetin lek dunia niki maupun kelak nanti di akhirat, kemudian segala kemudaratan, keburukan saat yang pelungguh sami dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih lagi kelak di akhirat. Ini di antara buah manfaat dari tauhid yang kita pegang. Cukuplah tauhid ini adalah yusahhihul a'mal wa yuzakkiha. Tauhid ini adalah yang membenarkan atau yang memperbaiki amalan-amalan yang kita lakukan dan mensucikan ibadah-ibadah yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan atau ibadah bagaimanapun besarnya, bagaimanapun banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, la tasihhu minal 'amil wa la tuqbalu minhu illa bitauhid. Tidak akan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat kemudian berusaha agar dia mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, namun apa Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dengan iman yang benar, maka merekalah orang-orang yang usahanya di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara buah dari seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, sababul falahi war rif'ati fid dunya wal akhirah. Maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Namun wal iyadzu billah, barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, namun akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Maka orang-orang yang merealisasikan, menegakkan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa imanihi, dengan keimanan yang besar, merupakan salah satu di antara jaminan mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Imma dia masuk surga tanpa hisab wala azab, mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, ataupun kalau mereka melakukan dosa-dosa besar selain dosa syirik, maka masih ada jaminan mereka tidak akan kekal di neraka. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan diampuni. Namun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka dia diazab, kemudian sesuai dengan amalan dosanya kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amara al-malaikata an yukhriju minan nari man kana la yusyriku billah syai'a." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu, dari orang-orang yang ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mimman yaqulu la ilaha illallah,
dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun daripada la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, wa min thimarihi, di antara buah manfaat keutamaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah annahu a'zamu asbabi syarhis sudur, merupakan sebab yang paling besar hati seseorang menjadi lapang, menerima apapun keadaan, apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid seseorang, maka akan semakin lapang dadanya. Semakin kurang dia mempelajari tentang tauhid, maka akan semakin sempit dia rasakan hidup di dunia ini. Sekalipun mungkin dia bergelimang harta, hartanya tidak habis 7 keturunan, namun dia merasa sempit. Bahkan ada yang bunuh diri walaupun dia kaya. Kenapa? Karena hatinya merasa sempit. Oleh karena itu, kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan tidak diukur dengan banyaknya materi, tidak diukur dengan duwe banden tiang pelunggu sami. Namun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil 'ard, bukan termasuk orang kaya orang yang banyak harta bendanya, banyak duwe bandenya, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi yang dimaksud dengan kaya adalah kaya hati, yang mana itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Barang siapa yang dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, anna Allah takaffala li ahlihi bil izzi wan nasri fid dunya wal akhirah. Fid dunya wat tamkini fil ardi wa salahil ahwal. Ini yang perlu untuk kita renungkan sama-sama, bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan jamin bagi mereka kemuliaan, pertolongan di dunia, tidak akan ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan diberikan ketetapan bisa menguasai dunia ini, tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, dan mereka akan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bukan banyak. Kita umat Islam ini adalah umat yang paling banyak. Kita umat Islam ini adalah umat yang paling banyak, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir semua musuh kalian akan menikam kalian. Kama, sebagaimana kalian makan di atas nampan. Dari semua penjuru, dari semua arah, kita sedang dikuasai, ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, awa min qillatina yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah pada hari itu kita adalah orang yang sedikit? Jumlah kita sedikit, jumlah mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi banyak. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsir. Akan tetapi kalian adalah umat yang sangat banyak. Pira duwe umat Islam nane le dunia niki 2 miliar.
Hampir 2 miliar. Ini banyak. Orang Yahudi berapa? Sedikit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan katsir walakinnakum gusa ka gusa isair. Akan tetapi kalian ini bagaikan buih di lautan, tidak ada artinya. Kenapa demikian? Sallallahu alaikum a'da'ukum. Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh-musuh kalian berkuasa terhadap kalian hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kenapa umat Islam lemah? Dikuasai, ditindas oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya karena kita belum kembali secara utuh ke dalam agama Islam. Kita boikot produknya. Kita boikot produk-produk orang-orang Yahudi, namun kita tidak boikot kebiasaan-kebiasaan mereka. Ulang tahun masih kita ulang tahun, padahal itu kebiasaan orang Yahudi. Dia beli sampo lah ulang tahun. Gak mau pakai ringso, namun dia ulang tahun dan lain sebagainya. Ini belum sempurna kita boikot. Kita boikot semuanya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan ikuti tren mode kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ini Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah ingatkan kepada kita agar tidak mengikuti mereka, boikot mereka. Akidah mereka kita harus boikot, kebiasaan mereka kita harus boikot. Ini ketika 14 Januari beli coklat dia, Valentine dia bilang. Valentine itu kebiasaan orang-orang di luar Islam. Boikot, harusnya diboikot. Kenapa? Tauhid merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala jamin kemenangan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang beriman di antara kalian wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Pertama, mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Mereka akan diberikan berkuasa. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum. Kemudian mereka akan diteguhkan di atas agama yang diridhai untuk mereka. Di dalam agama Islam. Namun terkadang umat Islam ditindas karena menjalankan agamanya. Agamanya. Bahkan umat Islam sendiri menindas umat Islam, saudaranya sama Islam, karena dia menjalankan agamanya. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW, diintimidasi dan lain sebagainya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian kami akan ganti, kami akan rubah setelah tadinya mereka dalam keadaan takut menjadi aman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan. Maka kalau kita mau agama Islam ini ditolong, umat Islam ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama kita dengan benar. Kemudian terakhir, anna tauhid yaftahu lil 'abdi babal khairi was sururi wal ladzah wal farahi wa ibtihaj wa tuma'ninah. Dengan tauhid seseorang akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebenar-benarnya. Ketahuilah bahwa dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang menjadi tenang. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Apabila datang kepada kalian dariku hidayah, maka barang siapa yang
mengikuti hidayah tersebut, mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari beribadah kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit dan kelak di akhirat mereka dikumpulkan dalam keadaan buta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita beramal, kemudian menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat dengan terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa alam wa jalla wa ahkam. Demikian yang bisa kita sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilafnya dari tiang pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.